dan bumi gitu ya. Lalu kemudian di situ kita lihat juga ada roh Allah. Lalu yang ke ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Nah di situ, sebentar kawan. Ini kupu. Jadi apa namanya teman-teman sekalian? Di situ kita lihat bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya itu berdasarkan firman-Nya. Ya, berdasarkan firman-Nya. Dan kita tahu bahwa firman ini adalah hologos. Dalam perjalanan kita dengarnya, kita lihatnya sebagai hadafar. Hadafar ini itu ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Makanya nantinya diinformasikan lagi melalui kitab Musa. Ini kitab Musa, kitab Kejadiannya adalah kitab Musa. Kejadian keluar ada 5 kitab Musa ya. Kejadian pasal yang ke-1 ayat 3 pun itu juga ya, ayat 26 dan 27 kawan-kawan dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan ya manusia menurut gambar dan rupa kita. Lagi-lagi Allah yang kita kenal itu memperjelaskan ya kepribadiannya itu dalam kejamakan, yaitu menggunakan kata kita. Ya, jadi di situ dia berbicara kepada Sang Anak dan Roh Kudus. Ya, maka ketika dalam penciptaan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Makanya teman-teman sekalian, gambaran Adam itu ya sebenarnya ya kita bisa katakan serupa dengan Allah dalam hal apa? Dengan kepenguasaan. Karena manusia pertama diciptakan itu untuk menjadi penguasa di bumi dari surga dari segala ciptaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah. Ya, tetapi teman-teman sekalian kita lihat Adam gagal dalam hal itu. Nah, jadi Alkitab telah menerangkan itu kepada kita dari perjanjian lama tentang konsep ketuhanan ini, ya. Lalu kita misalnya lihat Yesaya ya, Yesaya 48 ayat yang ke-6 ya. Yesaya 48 ayat yang ke-6 juga berkata, engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku menggambarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Ya, jadi, ayat yang ke-16 sebentar ya kawan-kawan ya. Saya baca yang salah. Ya, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Nah, jadi di sini sudah memberikan perbedaan, ada Tuhan Allah dan ada rohnya. Ya, jadi ini adalah ayat-ayat Tritunggal yang disampaikan kepada kita melalui para nabi sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi memang saya tegaskan secara eksplisit Musa tidak mengatakan sembahlah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tidak ada. Ya, Anda mau tanya kepada pendeta manapun juga tidak akan menjawab itu. Kenapa? Karena memang hal itu tidak akan ada. Tetapi apa yang sudah dijelaskan oleh Alkitab itu tentu ada. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang tauhid ya, yang dibicarakan oleh Bro Nandar. Saya melihat sendiri Bro Nandar ada 3 pembagian tauhid. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, dan di sini kan kita melihat ada 3. Nah, kalau kita bicara apakah ini kemudian kejamakan di dalam ketauhidan Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa? Nanti Bro Nandar juga menjelaskan itu kepada kita. Dan jika memang Allah itu tauhid satu-satunya, satu tok, bagaimana kemudian ya dari kekekalan ya atau purbakala sebelum segala sesuatunya ada, bagaimana Allah bisa menunjukkan kasih? Bagaimana bisa disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kasih? Sementara dia sendiri ya, kalau dalam kekristenan waktu habis. Oke, silakan. Habis. Silakan. Ya, baik. Baik. Terima kasih atas tanggapan Anda. Ada sesuatu hal yang menarik di opening statement Bang Arif ini ya. Pertama katanya, Yesus adalah firman Allah. Ya, Allah itu kalau tanpa firman-Nya adalah bisu katanya. Bang Arif, Anda mengatakan di dalam Matius 3 ayat ke-14, 15, 16 terkait ada 3 pribadi yang hadir pada saat itu. Yesus sebagai sang firman, Roh Kudus adalah sebagai rohnya Tuhan, dan Bapa yang ada di sorga. Kita lihat di sini. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ternyata Bapa yang di sorga itu masih berbicara, padahal firman-Nya lagi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, jadi kontraproduktif. Kata Anda
Allah kalau tanpa firman-Nya itu adalah bisu. Yesus adalah firman yang hidup. Tetapi Yesusnya dibaptis, Bapaknya ngomong di sorga. Oke, tapi itu hanya sebetulnya kerikil-kerikil kecil yang ingin saya sampaikan. Utamanya adalah kalau Bang Arif ini mengatakan memang di dalam Taurat tidak pernah diajarkan menyembah Roh Kudus, lalu kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Tuhan itu kodim, Tuhan itu kekal, Tuhan itu abadi. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga adalah Tuhan di dalam Torah. Makanya, mohon maaf, terima kasih teman-teman ya, saya masih bisa live nih. Makanya Edis ketika saya tanya, mudah-mudahan setelah nanti Bang Arif selesai, saya mau berdebat dengan si Edis, mudah-mudahan dia berani dan teman-teman tetap support saya dengan tap-tap layar. Karena Edis pun ketika saya tanya hal yang sama, kalau kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga adalah Tuhan di dalam Torah. Bang Arif, Torah itu jumlahnya adalah 4.845 ayat. Tidak pernah ada satu pun tertulis Roh Kudus, bayangkan. Makanya saya bertanya juga kepada yang lain, kalau Roh Kudus adalah Tuhan, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus kepada Bene Israel, Bene Yakub, ada Ruben, ada Shimon, ada Naftali, ada Gad, ada Asher, ada Ishakar, ada Levi, ada Yehuda, ada Benyamin, ada Yusuf. Coba Anda cari di dalam Torah. Ya, ada enggak Musa memperkenalkan kepada bangsa Israel kalau Roh Kudus adalah Tuhan, adalah Allah? Kalau kita lihat Bang, coba Anda lihat kalau Anda lihat di websitenya Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu ini adalah sosok dari tokoh Kristen yang saya akui kredibilitasnya di dalam menguasai bahasa Ibrani. Kalau Bambang Nursena mah jauh di bawahnya Rita Wahyu. Kalau Bambang Nursena, mohon maaf, itu bacaan Ibraninya banyak yang kurang tepat. Tapi kalau Ibu Rita Wahyu itu tepat. Ketika Ibu Rita Wahyu berbicara tentang Kejadian 1 ayat ke-26, ya, itu berbicara Allah dalam sidang ilahi, sama dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-32, ya 32, 33, 35 lah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, kepada Lucifer, kepada Beelzebul, ya, sujudlah kepada Adam. Iblis mengatakan, ngapain aku sujud kepada Adam? Itulah sidang ilahi. Saya tunjukkan ayat. Coba Anda baca ini. Nah, kalau kita lihat Bang, di dalam Keluaran 24 ayat ke-1, ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan Bene Israel. Ya, langsung saja karena waktunya tidak cukup. Sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Ini upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel adalah menyembah Allah, menyembah dan sujud kepada Allah, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Dalam bahasa Ibraninya pertanyaan saya, coba, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus sebagai Allah di dalam Torah yang jumlahnya 4.845 ayat? Terima kasih. Teman-teman, tap-tap layar sampai 1M kalau boleh, nanti setelah sama Bang Arif kita coba sama Edis. Mudah-mudahan roomnya aman ya. 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 Waktunya Bang, saya mulai ya. Diterima? Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih buat tap-tap layar semua. Jadi Bro Nandar tadi itu menyampaikan bahwa pertanyaan saya juga pun tentang tadi itu tauhid yang 3 tadi itu ya, nggak terlalu asik Bu Nandar untuk koreksi saya, jadi akhirnya lupa itu ya. Baik, jadi ya, jadi begini teman-teman sekalian. Bro Nandar bilang bagaimana dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17 ya, Allah berbicara sementara firman-Nya sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Berarti kan seharusnya firman itu sudah hilang. Ya kan? Udah hilang kalau begitu. Nah, jadi yang saya maksudkan tadi Bro Nandar, bahwa jika Tuhan Allah sejak semula tidak memiliki yang namanya firman sama sekali, ya, yang adalah Hologos, yang adalah Allah yang kami maksudkan, lalu itu tidak ada sama sekali, maka kita bisa melihat bahwa Allah itu ya pernah tidak punya firman dan pernah tidak berbicara.
Karena Allah menciptakan segala sesuatunya dengan cara berbicara. Bukan ketika Hologos yang adalah Allah dalam Yohanes 1 ayat 1 menjadi manusia. Lalu Allah kehilangan firman. Tidak demikian maksudnya. Karena Allah tetap bisa berkata-kata. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ya, Yesus bisa menyampaikan firman. Allah Bapa bisa menyampaikan firman. Makanya nanti kalau Anda baca dalam Yohanes 17, Nandar, di dalam ayat yang yang ketiga, ya. Inilah Yohanes 17 ayat 8, ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, ya. Firman yang telah Engkau sampaikan kepadaku. Ya, bukan berarti Allah kehilangan itu. Nah, Bro Nandar itu harus paham, ya. Teman-teman, mudah-mudahan cukup waktu saya sedikit kasih pemahaman yang saya maksudkan tadi supaya Anda salah paham, ya. Teman-teman, ketika saya berbicara tadi itu tentang itu, saya misalnya ya Yohanes 1 ayat 1 itu yang adalah firman logos, ya. Begini kawan-kawan. Ya. Itu NRK en hologos. Hologos di sini itu adalah Allah, ya. Makanya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Makanya kalau kita lihat bahasa Indonesianya itu menggunakan huruf kapital. Ya, pada mulanya adalah firman, F-nya huruf kapital itu merujuk kepada Allah. Ya, karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang adalah Allah. Nah ini, ketika saya bicara tentang perkataan Allah, firman Allah yang lain, bukan berarti Allah bisu ketika sudah firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 17 ayat 8, ya, 17 ayat 8 kawan-kawan, itu juga dia menggunakan firman, ya, firman-Mu yang telah kau sampaikan kepadaku itu menggunakan kata remata, hotita remataha edokas, gitu. Dia menggunakan kata remata di situ kawan-kawan. Jadi ini adalah berbicara tentang perkataan, bisa perkataan Bapa, bisa perkataan Yesus. Disampaikan. Bukan berarti Yesus lagi. Berarti aku sudah menerima Yesusmu lalu ku sampaikan Yesusmu kepada mereka. Tidak. Ya. Dalam gramatikal bahasa Yunani itu memberikan perbedaan itu antara hologos, remata, dan bahkan satu lagi adalah grafe yang telah tertulis kepada kita dalam kitab suci ini. Itu yang saya maksudkan ketika saya berbicara masalah firman. Ya. Itu yang pertama saya tanggapi daripada Bro Nandar, ya. Ya. Nah, jadi ingat bahwa Allah tidak kehilangan firman-Nya sesuai di dalam Matius 3 ayat yang ke-16 tadi, ya teman-teman. Saya ulang-ulang itu supaya bisa dipahami, ya. Dan 17 itu. Bukan berarti Allah itu kehilangan. Justru di sini dia menunjukkan ketiga pribadian itu. Yang ada Yesus Kristus, kemudian ada Roh Allah, lalu ada, ya, suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi. Ini sedang berbicara, ini Bapa yang sedang berbicara, menegaskan bahwa Yesus adalah anaknya, anak tunggal Allah. Bukan berarti Allah tidak diperanakan dan tidak beranak, kata Nandar tadi di dalam ayat Al-Quran. Ya, anak Medan, apakah Medan diperanakan lalu punya anak? Tidak juga. Itu bahasa metaforis, Bro Nandar. Ya, itu bahasa-bahasa yang kemudian kita menunjukkannya. Contoh bahasa Indonesia, anak tangga. Apakah kemudian tangga punya anak, punya istri? Kan tidak demikian. Lalu teman-teman ditanyakan tadi di mana? Ya, ada 4.000 lebih tadi itu. Nah, saya sudah bawa Kejadian pasal 1 ayat 1. Oke, kalau Anda menggunakan, karena kan Ibu Rita Wahyu juga kan, ya dia bukan segala-galanya kan. Memang saya sudah baca itu dalam biblical sarapan pagi, ya. Jadi kita melihat di dalam ayat 26 dia katakan itu sidang ilahi. Tetapi dibantah, apakah mungkin bahwa Tuhan itu berbicara kepada malaikat-malaikatnya untuk melakukan segala sesuatu? Minta pendapat malaikatnya, tidak mungkin. Pasti dia berbicara pada pribadi anak dan pribadi Roh Kudus. Jadi pertanyaan saya itu aja dulu, Bro Nandar, nanti ditanggapi yang tadi saja. Ya, saya tidak berikan pertanyaan yang lain. Ya, jadi ini jawabannya. Apakah Musa mengajarkan tentang Roh Kudus ini? Dia berbicara tentang Roh Allah di sini. Bahkan ketika nanti selanjutnya, aduh, waktu saya habis. Oke, nanti next time saya sampaikan lagi nanti. Silakan. Siap. Bang Nandar, apa itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat? Bang, tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau tauhid uluhiyah, mengabdi beribadah kepada Allah dengan tanpa mencampurkan kesirikan apapun. Itu tetap objeknya adalah Allah. Tauhid rububiyah, percaya dan yakin bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Tauhid uluhiyah meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang harus kita minta, yang harus kita puja. Makanya ketika di khutbatul hajah, apa kata Rasulullah? Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kepadanya kita memuji. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kepadanya kita memohon pertolongan. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Jadi begitu, saya ulangi, tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan langit bumi, menciptakan alam semesta ini. Tauhid uluhiyah, kita meyakini bahwa Allah lah
satu-satunya entitas yang kita sembah tanpa menyampur adukan dengan kesyirikan. Tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah lah yang memiliki nama-nama yang paling baik. Di dalam Quran surat Al-Asyr ya, huwallazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizuz zabarul mutakabbir. Itu penjelasannya. Sedangkan kalau Tritunggal bukan seperti itu. Kalau Tritunggal itu adalah meyakini Tuhan itu dalam 3 pribadi. Contoh kita lihat nih. Ini kita AI ya, Trinitas. Ini mulai di-report nih. Tolong dong jangan di-report dong. Aduh. Sebentar ya. Ini ada pasal-pasal apa nih? Tolong jangan report teman-teman ya. Please. Trinitas adalah doktrin dalam Kristen yang menyatakan bahwa Allah adalah satu tetapi hadir dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita lihat nih. Ya, God the Father is not God the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the God the Son. Itu 3 pribadi. Karena anak bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus. Coba Anda lihat bagan ini. Saya cari di dalam Protestan maupun Katolik maupun Ortodok, bagan tentang Trinitas ataupun Tritunggal seperti ini. God the Son is not God the Father. God the Holy Spirit is not the Father, is not the Son. Tetapi God the Son is God, God the Father is God, God the Holy Spirit is God. 3 Tuhan ini. Makanya saya bertanya Bang Arif, jumlah Taurat itu 4.845 ayat. Ya. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, tentu dia dikenalkan oleh Musa kepada Bani Israel. Dan Anda berbicara tentang Roh Elohim. Bang, Roh Elohim itu banyak, saya tunjukkan. Itu bukan hanya, apalagi kalau kita lihat pandangan Yahudi itu angin, ya, itu adalah atmosfer. Tetapi saya melihat dalam sudut pandang Anda, saya tunjukkan kepada Anda. Ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Coba Anda buka di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Tuhan itu punya roh baik dan juga punya roh jahat. Di dalam bahasa Ibraninya, ya, Feruah Yahweh Sarah Meim Saul, Yuviat Satsu Ruah Ra'ah Meet Yahweh. Sama-sama nih Yahweh. Ternyata Yahweh itu tidak hanya mempunyai roh kudus, tetapi juga punya roh jahat. Kenapa roh jahatnya tidak disembah? Coba Anda buka Yohanes 3 ayat 34. Roh itu banyak. Mazmur 104 ayat 30. Roh Kudus itu adalah ciptaan. Saya ulangi pertanyaan saya, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus adalah Allah kepada 12 suku Israel. Terima kasih. Ya. Baik ya, saya langsung tanggapi saja di mana Musa mengajarkan itu ya. Jadi, bro, tadi saya sampaikan kepada Anda bahwa kitab Musa itu kan termasuk kitab Kejadian itu, Keluaran, Imamat, Bilangan, ya. Itu adalah kitabnya Musa. Dan dalam kitab Kejadian tadi saya sudah menyampaikan tentang roh Allah. Lalu Anda kemudian membawa sebenarnya, contohnya ya, tadi Anda membawa dalam 1 Samuel tadi itu. Ya, ada roh jahat daripada Tuhan, ya kan gitu. Ya, jadi roh jahat yang dimaksudkan di situ adalah seizin Tuhan. Ya, contoh ya, saya kasih contoh lain di dalam kitab Ayub. Ketika Ayub seorang yang saleh, ya kan, mau diuji oleh iblis, ya kan? Iblis itu tawar-menawar dengan Tuhan. Ada diskusi dengan Tuhan. Dia katakan apa? Gimana Ayub tidak menyangkal engkau? Dia kokoh dalam iman terhadap engkau. Dia tidak mengutuk engkau karena engkau masih melindungi dia, karena engkau menjaga dia, karena engkau memberkati hidupnya sehingga dia menjadi terkaya di zamannya. Lalu Tuhan bilang, kan bukankah sudah ada di dalam penguasaanmu? Ya, silakanlah, tetapi jangan engkau ganggu nyawanya. Iblis datang lagi ke bumi kan gitu ya. Akhirnya dia apa? Menghajar semua apa yang dimiliki oleh Ayub. Jadi atas seizin Tuhan untuk apa? Menguji itu, menguji anaknya. Bukan berarti roh Tuhan itu adalah milik milik Tuhan juga. Lalu Tuhan harus menyuruh untuk disembah. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk menyembah iblis, Bro Nadar. Tidak pernah, gitu ya. Tidak pernah dibuat tunduk, tunduk kepada iblis, tidak, ya. Nah, jadi Nadar, saya sudah sampaikan itu tentang roh ya.
Kalau itu yang Anda tanyakan tadi, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu ada roh Allah di situ. Kemudian roh Allah itu yang membuat manusia hidup itu, nafas hidupnya. Misalnya lihat Ayub 33 ayat yang keempat ya. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh Allah yang membuat aku. Jadi di sini juga ada roh Allah. Jadi dalam perjanjian lama itu ada roh Allah. Ada roh Allah sesuai dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat itu. Nah memang saya katakan tadi dalam perjanjian lama secara eksplisit tentang Bapa, Putra, Roh Kudus itu memang belum diterangkan. Bukan berarti tidak ada. Dan karena kan kekristenan tidak menyembah 3 Tuhan. Tidak menyembah 3 Allah. Ya, tadi sudah Anda membawa bagannya tadi itu. Bapa bukan anak, anak bukan bapa. Nah, itu memang pengajaran Tritunggal. Baik Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Kristen Ortodoks. Itu memang mempercayai itu, bagan itu seperti itu. Justru yang kami nolak, kalau Anda mau tahu, Nandar, ini pengetahuan juga Anda, adalah ini, yang ada gambarnya. Ada gambar Allah Bapa, ada gambar Allah Anak, ada gambar Roh Kudus. Yang Allah Bapa itu lebih tua. Lebih itu, gambar itu dibuat oleh gereja, aliran Mormon, aliran sesat. Karena Allah Bapa itu tidak bisa digambarkan, karena Allah Bapa transenden, tidak bisa dilihat. Dia adalah Allah yang batil, ya, atau yang batin dalam Islam. Itu Allah yang transenden, tidak ada yang diketahui. Tetapi Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen, menyatakan dirinya, yaitu di dalam firman-Nya yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan telah, ya, kita lihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu yang telah menjadi manusia. Dan ayat 1-nya berkata firman itu adalah Allah. Kenapa dia adalah Allah? Karena dia ada di dalam Allah. Nandar itu kan tidak banyak. Nandar itu satu. Hakikatmu apa, Nandar? Manusia. Tapi Nandar punya suara. Ya, suaramu itu bukan tubuhmu. Tubuhmu itu bukan suaramu. Tubuhmu itu bukan rohmu. Rohmu itu bukan tubuhmu. Itu yang dimaksudkan. Kamu punya terdiri dari 3 unsur. Ada suaramu, ada tubuhmu, kemudian ada rohmu. Ya kan? Ya. Tetapi apakah 3 nandar? 1 nandar yang sedang diskusi dengan Bung Laskar saat ini. Ya kan? Nah jadi ini yang dimaksudkan. Ada Bapa, ada ada Anak, ada Roh Kudus. Bukan 3 Tuhan. Hakikatnya kan Allah. 1 Allah. Ini yang kita ajarkan di dalam kekristenan. Terkait roh Allah saya sudah jawab ya. Baik Ayub 33 ayat 4. 1 Samuel tadi saya sudah counter Anda. Bahwa 1 Samuel itu bukan berarti Allah itu menyuruh orang untuk menyembah roh jahat. Tidak. Ya kan? Nah kemudian Anda yang tidak jawab tadi Nandar. Bagaimana kemudian Allah yang tauhid itu ya. Itu punya kasih di dalam kekekalan tanpa segala sesuatunya ada. Tanpa menciptakan malaikat, tanpa disembah. Kesepianlah Allah itu. Ya. Bagaimana kemudian dia mewujudkan tentang nilai kasih. Karena Allah itu kasih. Ya. Sebelum segala sesuatunya silakan nanti dijawab seperti apa itu. Ya. Siap. Iya. Teman-teman makasih ya yang sudah tap-tap layar. Nanti kalau sudah 1M nanti gaskan kita sama Edis. Kalau dia ada ya, kalau dia berani ya. Mudah-mudahan aman seperti ini. Baik. Ayo kita mulai lagi Bang. Ya, silakan di tap-tap layar teman-teman.